Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang vitamin B6 atau piridoksin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hansela Nakita. Nama saya Zika Farlavianda. Nama saya Risma Putri Febrianti. Nama saya Zahra Adityas. Nama saya Irania Ramadhani. Ya, selanjutnya bisa di next. Lanjut. Ya, kelompok kami membahas tentang piridoksin. Piridoksin itu vitamin B6 diisolasi pada tahun 1934 dan strukturnya dikonfirmasi pada tahun 1939. Kuhn dan Stegurgi berjasa mengisolasi vitamin atau piridoksin karena homologi strukturalnya dengan piridin pada tahun 1938 yang menyembuhkan dermatitis. Bentuknya diidentifikasi pada pertengahan tahun 1940-an. Vitamin B6 ada 6 vitamin. Piridoksin atau PN mewakili bentuk alkohol dengan gugus hidroksimetil di C4, CHOH, piridoksal PL, bentuk aldehida dengan gugus aldehida di C4, CHO, dan piridoksamin atau PM bentuk amina dengan gugus aminometil di C4 atau CHNH. Masing-masing memiliki 59 turunan fosfat, yaitu bentuk terfosforilasi, piridoksin fosfat atau PNP, piridoksal fosfat atau PLP, dan piridoksamin fosfat atau PMP. Ya, selanjutnya ada transportasi, penyerapan jaringan, dan penyimpanan. PLP dan PL merupakan bentuk vitamin utama 75-90% dari total yang ditemukan dalam darah sistemik. Kisaran referensi normal untuk konsentrasi PLP serum atau plasma adalah sekitar 5 atau 7,5 hingga 50 mg. Dan untuk vitamin B6 sekitar 8,6 hingga 27,2 mg. Dan hati adalah organ utama yang mengambil melalui difusi pasif dan metabolisme vitamin B yang baru diserap. Bentuk vitamin yang tidak terfosforilasi difosforilasi oleh kinase menggunakan ATP dalam sitosol, hepatosit, dan organ lainnya. PNP dan PMP kemudian umumnya diubah oleh oksidase yang bergantung pada FMN menjadi vitamer utama dan koenzim dari PLP. Reaksi-reaksi yang menyediakan interkonversi antar bentuk vitamin ini kadang-kadang disebut jalur penyelamatan. Mutasi pada gen enzim ini mengakibatkan ketidakseimbangan metabolisme dan dalam beberapa kasus kekurangan vitamin B, PLP dan PL dengan jumlah vitamin lain yang mungkin lebih kecil dilepaskan dari hati ke dalam darah untuk diangkut ke jaringan ekstrahepatik. Masuknya PLP ke otak terjadi serupa dengan penyerapan ke jaringan lain, yaitu memerlukan pelepasan awal dari albumin dan defosforilasi, biasanya oleh alkaline fosfatase. Selanjutnya ada pencernaan dan penyerapan. Agar vitamin B dapat diserap, vitamin yang terfosforilasi harus mengalami defosforilasi. Alkalin fosfatase enzim yang bergantung pada seng yang ditemukan di perbatasan sikat usus. Dan fosfate usus lainnya menghidrolisis fosfat dari vitamin terfosforilasi untuk menghasilkan piridoksin atau PN. Piridoksal PL atau piridoksamin atau PN bebas. Pada asupan fisiologis, piridoksin bebas, piridoksal, dan piridoksamin diperkirakan diserap terutama di jejunum melalui difusi pasif. Pembawa di membran usus belum diidentifikasi untuk transportasi vitamin B. Penyerapan beberapa glukosida piridoksin juga dapat terjadi melalui difusi pasif. Meskipun glukosidase di dalam sel usus biasanya
menghidrolisis glukosida. Untuk membebaskan piridoksin, sedikit tambahan metabolisme vitamin terjadi di dalam sel usus. Meskipun beberapa piridoksin mungkin terfosforilasi, kebanyakan piridoksal dan piridoksamin dilepas langsung ke darah portal penyerapan vitamin B secara keseluruhan. Nggak kelihatan ininya slide-nya, bentar ya guys. Sekitar 75% dengan kisaran sekitar 61-92%. Next. Fungsi dan mekanisme aksi. Bentuk PLP vitamin B berfungsi sebagai koenzim untuk lebih dari 100 enzim. Mayoritas reaksi terlibat dalam metabolisme nutrisi atau asam amino, termasuk produksi beberapa neurotransmitter. Selain itu, PLP sebagai koenzim terlibat dalam metabolisme satu karbon dengan folat, dan dengan demikian mempengaruhi produksi asam nukleat serta sintesis sphingolipid, karnitin, dan dengan demikian mempengaruhi oksidasi asam lemak dan glukosa dari katabolisme glikogen. Peran non-koenzim vitamin B mempengaruhi ekspresi gen. Selanjutnya, ada peran koenzim untuk metabolisme nutrisi dan produksi energi. Sebagai koenzim, dalam reaksi PLP, menempel melalui ikatan basa, skip ke gugus amino. Epsilon dari lisin yang ada di situs aktif enzim PLP kemudian biasanya ditransfer ke gugus amino dari substrat asam amino, menciptakan ikatan basa skif baru, itu A, B, dan G. Karbon asam amino menjadi lebih aktif sebagai akibat dari ikatan basa skif. Beberapa reaksi yang melibatkan asam amino dikatalisis oleh PLP, antara lain transminasi yang juga dapat dikatalisis oleh PMP, dehidrasi, eliminasi, deaminasi, dekarbosilasi, transurhidrasi, transelanasi, pembelahan, rasemisasi, dan sintesis. Selain berpartisipasi dalam reaksi yang melibatkan substrat, asam amino, vitamin B berfungsi pada langkah awal katabolisme glikogen, suatu reaksi yang penting di hati untuk produksi glukosa. Masing-masing jenis reaksi ini dibahas secara singkat beserta beberapa contoh yang berkaitan dengan metabolisme nutrisi. Selanjutnya, reaksi transminasi melibatkan transfer gugus amino 2NH dari satu asam amino menjadi satu asam keto. Dan seperti reaksi deaminasi yang dibahas selanjutnya, penting untuk sintesis asam amino non-esensial untuk penggunaan kerangka karbon asam amino untuk energi dan produksi glukosa, misalnya gluconeogenesis. Aminotransferase paling umum yang PLP atau PMP berfungsi sebagai koenzim adalah aspartik asam amino. Transferase AST juga disebut glutamat. Oksaloasetat transminase atau GOT dan alanin aminotransferase ALT juga disebut glutamat pirufat. Transaminase GPT pada tahap pertama yang sesuai asam keto dari asam amino diproduksi bersama dengan PMP. Pada fase kedua, siklus transminasi selesai seperti baru, asubstrat asam keto menerima gugus amino dari PMP. Asam amino yang sesuai dihasilkan bersamaan dengan regenerasi PLP. Selanjutnya ada sumber makanan dari vitamin B6, yaitu ada daging, misal kayak daging sapi, daging ikan, daging ayam, itu tuh sekitar 0,3 sampai 0,9 mg vitamin B per porsinya. Terus yang kedua ada sayur-sayuran kayak contohnya kentang, terus
bayam, brokoli, wortel, dan lain-lain. Terus ketiga ada buah-buahnya itu bisa pisang, semangka, terus kacang-kacangan, dan kayak sereal gitu. Lanjut. Selanjutnya ada toksisitas atau toksiknya. Dosis farmakologis vitamin B6 telah dianjurkan untuk mencegah atau mengobati berbagai keadaan termasuk hiperhomocysteinemia. Itu tuh kayak kesemutan gitu di bagian tangan. Terus ada juga carpal tunnel syndrome, morning sickness, sindrom pramenstruasi, depresi, dan otot kelelahan. Penggunaan piridoksin yang berlebihan untuk periode waktu yang lama dapat menyebabkan neuropati sensorik dan perifer serta masalah dengan gerakan. Selanjutnya ada metabolisme dan ekskresi. Vitamin B6 diekskresikan terutama melalui urin dan sangat sedikit yang diekskresikan melalui feses. Asam 4 piridoksat adalah metabolit urin utama yang dihasilkan dari oksidasi piridoksal oleh aldehida dehidrogenase yang bergantung pada NAD yang ditemukan di semua jaringan. Atau ada juga aldehida oksidase yang bergantung pada FAD yang ditemukan di hati dan ginjal. Proses ini menelan dosis dosis yang lebih besar sekitar 100 mg atau lebih. Vitamin sebagai piridoksin yang dapat menyebabkan ekspresi piridoksin utuh dan asam 5 piridoksin urin akan menurunkan ekspresi asam 4 piridoksin urin. Terus selanjutnya ada penilaian nutrisi. Konsentrasi PLP plasma dianggap sebagai indikator terbaik penyimpanan vitamin B di jaringan dengan konsentrasi PLP dari 5 mg per liter menunjukkan kekurangan vitamin dan konsentrasi 5-7,5 mg per liter menunjukkan status marginal. Kecukupannya ditunjukkan oleh konsentrasi PLP plasma 7,5 mg per liter. Vitamin B6 urin diukur selama 1-3 minggu dan asam 4 piridoksin urin juga biasa digunakan untuk menilai status vitamin B. Ekspresi vitamin B urin 0,5 ml per hari atau 0,20 mg per gram kreatin dan konsentrasi asam 4 piridoksin urin lebih dari 30 mg per liter per hari dianggap mengindikasikan defisiensi. Namun, ekskresi asam 4 piridoksin urin dianggap sebagai indikator status vitamin B12 jangka pendek dan batasnya masih kontroversial. Uji fungsional untuk vitamin mengukur ekskresi asam santurenik setelah pemberian triptofan 2 gram atau 100 gram triptofan per kilo berat badan. Ekskresi asam santurenik yang sangat tinggi ditemukan pada defisiensi vitamin B karena 3 hidrokinurenin atau suatu zat antara dalam metabolisme triptofan tidak dapat kehilangan bagian alaninnya dan diubah menjadi asam 3 hidrosiantralinik. Sebaliknya, 3 hidroksikinurenin diubah menjadi asam santurenik yang diekskresikan melalui urin dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya, 25 gram per 6 jam. Mengukur aktivitas transpinase sebelum dan sesudah penambahan vitamin B6 merupakan teknik penambahan untuk menentukan nutrisi vitamin B6, terutama status vitamin jangka panjang. Namun, karena berbagai keterbatasan tes lainnya, indeks transpinase eritrosit memeriksa aktivitas transpinase glutamat oksaloasetat atau GOT dan glutamat piruvat transpinase atau GPT setelah penambahan vitamin B. Status kekurangan vitamin B6 ditunjukkan oleh aktivitas GOT sebesar 0,1,85 setelah penambahan vitamin dan aktivitas GPT sebesar 0,1,25 setelah penambahan vitamin B6.
Selanjutnya ada tunjangan diet yang direkomendasikan. Untuk pria, RDA vitamin B6 untuk pria dewasa usia 19 sampai 50 tahun adalah 1,3 mg per hari atau kebutuhan 1,1 mg, dan untuk pria usia 51 tahun ke atas 1,7 mg per hari atau kebutuhannya 1,4 mg. Pada wanita, untuk wanita dewasa usia 19 sampai 50 tahun, RDA untuk vitamin B6 juga 1,3 mg per hari atau kebutuhannya 1,1 mg, dan untuk wanita usia 51 tahun ke atas adalah 1,5 mg per hari atau kebutuhan 1,3 mg. Pada kehamilan dan menyusui, rekomendasi asupan vitamin meningkat masing-masing menjadi 1,9 mg dan 2,0 mg. Rekomendasi sebagian besar didasarkan pada pemeliharaan konsentrasi vitamin plasma yang memadai. Beberapa orang berpendapat bahwa rekomendasi tersebut perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada kekurangan. Pada tahun 1950-an, defisiensi terjadi pada bayi karena perlakuan panas yang parah pada susu bayi. Pemprosesan panas mengakibatkan reaksi antara PLP dan gugus amino epsilon lisin dalam protein susu membentuk pyridoxal lisin dengan sedikit aktivitas vitamin. Tanda dan gejala kekurangan vitamin B6 atau yang dapat terjadi dalam 2-3 minggu setelah asupan vitamin B tidak mencukupi, namun dapat memakan waktu hingga 2,5 bulan. Contohnya termasuk dermatitis seboroik ruam pada wajah yang terjadi pada pipi dan lipatan nasolabit dan terjadi pada leher, bahu, dan bokong. Kelemahan dan kelelahan bersamaan dengan cheilosis, glossitis, dan stomatitis sudut juga dapat terjadi. Kekurangan juga mempengaruhi sistem saraf pusat dan perifer. Kekurangan juga mengganggu sintesis niacin dan triptofan dan menghambat metabolisme homocysteine yang dapat menyebabkan hiperhomocysteinemia yang merupakan faktor risiko penyakit jantung. Kekurangan vitamin B6 biasanya diobati dengan suplemen vitamin oral setiap hari dalam jumlah 2,5 sampai 25 mg atau hingga sekitar 100 mg jika diperlukan selama beberapa minggu. Beresiko kekurangan. Kelompok yang paling beresiko mengalami kekurangan vitamin B6 adalah orang lanjut usia yang mungkin memiliki asupan vitamin yang buruk dan mungkin juga mengalami percepatan hidrolisis PLP dan oksidasi PL, serta orang yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan. Peradangan sistemik tampaknya mengubah distribusi jaringan dan meningkatkan katabolisme vitamin B6. Menunjukkan kebutuhan vitamin B yang lebih tinggi dalam situasi ini. Orang yang menjalani berbagai terapi obat juga mungkin beresiko. Misalnya, isoniazid yang digunakan untuk mengobati tuberkulosis mengganggu aktivitas vitamin. Penisilamine digunakan untuk mengobati beberapa kondisi autoimun. Kortikosteroid digunakan untuk menekan sistem kekebalan pada beberapa kondisi peradangan. Penggunaan kontrasepsi oral juga dapat menyebabkan status vitamin B6 di bawah optimal, mungkin dengan mempengaruhi metabolisme atau mengubah konsentrasi vitamin B di jaringan kondisi malabsorbsif seperti penyakit Crohn dan penyakit celiac, mengurangi penyerapan vitamin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.